kenal. Perkenalkan saya Lastri, tutor paket A. Kalau dulu ngajar kelas 2 sama kelas 4, semester depan akan ngajar kelas 2 dan kelas 6. Oke, salam kenal ya semuanya. Coba kita perhatikan gambar ini ya. Jadi nanti saya akan menunjukkan 2 gambar. Kira-kira gambar mana yang menunjukkan kegiatan pembelajaran daring? Coba dilihat ya. Ini gambar A. Coba sambil dilihat. Ini dia kegiatannya seperti ini. Atau gambar, iya. Oke, gambar B. Antara gambar A dan gambar B, yang merupakan pembelajaran daring itu yang mana? Aisyah, jawabannya lah A dan B. Jadi kedua hal itu tuh termasuk kegiatan pembelajaran daring dalam jaringan. Jadi yang namanya pembelajaran daring itu enggak terkurung dalam arti kita pertemuannya secara online, enggak. Tapi kalau di dalam jaringan artinya seluruh proses pembelajaran kita disimpan di dalam database yang sifatnya pasti digital kayak gitu. Kalau dulu kan kita kumpulin tugas di kertas, terus kita kumpulin kertasnya di lemari kan gitu ya. Nah kalau di dalam jaringan artinya mulai dari kita penugasan, penilaian, terus juga evaluasi, bahkan proses pendaftaran semuanya dilakukan dalam jaringan. Kita pertemuan secara online kayak gini, kayak sekarang kan kita kan ketemuannya via Zoom. Nah, kalau kalian misalnya janjian sama teman kalian, gitu, kita Zoom bareng yuk. Ya kan? Bisa aja kalian ketemu tatap muka secara langsung, tapi kalian melakukan pembelajaran secara di dalam jaringan. Kayak gitu. Jadi tidak terbatas bahwa dalam jaringan itu artinya pokoknya kelasnya via Zoom, nggak kayak gitu. Jadi kita bebas mengaplikasikannya entah ketemu secara langsung dengan guru atau tidak, itu bisa aja. Tapi semuanya, semua database proses pembelajaran kita itu disimpan di dalam jaringan, gitu, bukan dalam bentuk fisik lagi. Kira-kira gitu. Oke, kita next ya. Nah, jadi mengapa memilih pembelajaran daring? Nah, jadi dengan belajar daring, jadi pembelajarannya bisa fleksibel dan mandiri. Jadi kalian mau ngakses materinya kapanpun bisa. Gitu. Misalnya kalau kita kasih tugas, jadi tutornya menjelaskan dengan memberikan video kan. Nah, kalian bebas nontonnya misalnya entah videonya tuh ditonton 5 kali, 10 kali sampai ngerti, bisa kan. Kalau kita nyuruh guru menjelaskan 5 sampai 10 kali mungkin tidak akan sesabar itu ya kan. Tapi kalau kita mendengarkan sebuah materi kapanpun jadi fleksibel dan bisa kalian lakukan secara mandiri karena tinggal akses website gitu, tinggal akses Google Classroom, terus kalian upload tugas kalian cek tugas kalian dan di sana ada apa ya? Jadi kalau fitur di Google Classroom kan ada biasanya ada reminder. Jadi kalian bisa melihat secara rapi gitu tugas yang sudah selesai yang mana, yang belum selesai yang mana. Harus juga meningkatkan keterampilan IT, literasi digital. Bagaimana mengoperasikan komputer, bagaimana berinteraksi dengan website, keterampilan IT lah ya. Mungkin di sini juga kayak banyak yang familiar dengan ini ya, Canva, terus juga apa lagi? Kalau penugasan sekarang kan banyak kan menggunakan aplikasi itu ya, fitur-fitur seperti itu. Terus juga memberikan ruang untuk belajar sesuai kecepatan dan kemampuan ya yang tadi aku mention juga ya. Jadi kalau ada yang belajarnya mungkin dia saya jagonya matematika. Tapi kalau bahasa tuh susah banget misalnya gitu ya kan kadang-kadang ada anak yang beda-beda ya. Nah, jadi kalau dia mau kasih effort mau mempelajari bahasa dengan pace yang lebih lambat dari teman-temannya, ya dia bisa melakukannya dengan daring ini. Terus juga selain itu dengan pembelajaran daring, proses administrasi pembelajaran tuh lebih efektif pembelajarannya. Dan misalnya kalau di Google Classroom kelihatan semua tuh nilainya dari awal semua nilai penugasan kalian, semua nilai ujian kalian. Terus juga kalau misalnya pakai Google Form kan kita tuh rilis pembahasannya ya, jadi sangat transparan. Kalian pun bisa melihat sendiri proses belajar kalian kayak gitu. Dan bagi orang tua, bagi admin di lembaga sekolah dan juga bagi tutor itu sangat membuat proses administrasi lebih efektif gitu. Dan tugas-tugas kalian nggak ada yang kececer gitu, tersimpan semua di Google Classroom. Nah, jadi kalau khusus di pewaris bangsa kita kan ini ya masuk ke teknis hari ini. Apa sih platform yang dipakai di pewaris bangsa?
Jadi yang paling utama kita pakai itu ya, itu adalah Google Classroom, Learning Management System ya. Jadi yang paling utama kita pakai adalah Google Classroom. Di sana, di sini nanti kita akan belajar penugasan dikirim melalui Google Classroom ini, juga penilaian, juga ujian. Makanya nanti di breakout room kita akan belajar gimana cara mengumpul tugas, bagaimana cara melihat nilai. Terus untuk yang belajar, yang dia memilih model belajar komunitas, kita juga ada pertemuan mingguan secara online, pertemuan online ya, secara mingguan itu menggunakan ada yang Zoom, ada yang pakai Google Meet. Terus selain itu kita ada platform tambahan nih, kita kerjasama sama beberapa, ada setara daring. Nah kalau setara daring ini dari pemerintah, kita biasanya memakai setara daring itu ketika mengadakan ujian pendidikan kesetaraan. Kenapa? Karena database-nya setara daring ini terhubung langsung ke Dinas Pendidikan Pusat. Juga kita kerjasama dengan Ruang Guru, Kelas Pintar, dan Zenius. Nah, tapi di dalam pembelajaran sehari-hari juga kadang-kadang kita menggunakan quizzes, mungkin udah cukup familiar ya. Word Wall ini berupa quiz juga, tapi dia formatnya kayak games gitu, jadi menyenangkan. Terus juga Flipgrid. Okay. Dan mungkin ada aplikasi-aplikasi lain juga yang kita pakai. Nah, ini salah satu contohnya, jadi itu aja.